Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan gitu ya, sharing materi tentang dynamic simulation of the soybean food supply chain for domestic price stability. Yang mungkin tema sebelumnya yaitu tentang humanity supply chain. Kalau saya tentang food supply chain gitu ya. Nah ini selinier gitu ya, setema dengan tema besar hari ini yaitu Supply Chain for Humanity, Stability and Transformation. Oke, perkenalkan saya Isna Nugraha gitu ya. Saya lecturer atau dosen teknik industri gitu ya, teknik industri di UPN Veteran Jawa Timur. Saya menjadi dosen dari tahun 2021 gitu ya. Saya S1 di UII Yogyakarta tahun 2013 sampai 17, lalu saya melanjutkan S2 saya di 11 Maret ya Universitas 11 Maret Solo. Itu lulus tahun 2020 dan melanjutkan karir saya sebagai dosen di UPN Veteran Jawa Timur. Ya, saya juga seorang ASN sampai tahun 2026 ini gitu. Nah, ini bidang keahlian saya memang di logistik. Saya memang tertarik sekali di logistik dan supply chain management. Fokus saya di sistem logistik dan rekayasa bisnis, sustainable supply chain gitu ya, green supply chain. Bisa juga di logistik, inventory gitu ya, green design gitu, dan pemodelan atau simulasi, kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk timeline ya daftar isi outline hari ini yaitu ada pendahuluan masalah gitu ya, sistem dinamis itu apa. Lalu saya food supply chain-nya yaitu saya mengambil untuk supply chain-nya kedelai, lalu model simulasi supply chain kedelainya gimana, perancangan modelnya, si rancangan, dan yang terakhir yaitu integrasi supply chain terkait stabilitas harga kedelai dan pemenuhan logistik kedelai di Indonesia ini, seperti itu. Oke, kita mulai untuk pendahuluannya gitu ya. Apa sih masalahnya sebenarnya yang eh, mengakari terjadinya ketidakstabilitas harga di dalam rantai pasok kedelai itu gitu. Oke, pertama kita berbicara tentang ketahanan gitu ya, ketahanan dan swasembada pangan. Nah, ketahanan itu terkait apa sih itu? Yaitu ketersediaan pangan yang cukup gitu ya. Cukup apanya? Baik dalam jumlah maupun mutunya gitu ya. Aman, merata, terjangkau, bisa dijangkau oleh semuanya. Dan mencukupi kebutuhan pangan baik dari produksi dalam negeri gitu ya. Nah, ini kedelai termasuk komoditas yang menjadi target swasembada. Nah, kalau beras mungkin di Indonesia sudah swasembada ya. Nah, ini kedelai sampai sekarang pun belum swasembada, masih impor kayak gitu. Nah, tentang stabilitas harga pangan. Nah, apa sih itu? Nah, upaya menciptakan iklim gitu ya, yang mendorong agar distribusi pangan itu dapat menguntungkan dari segi produsen gitu ya, dan menolong konsumen. Jadi, kedua belah pihak, baik dari produsen dan konsumen itu untung gitu ya. Sehingga manajemen distribusi tidak semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar yang sangat dinamis ini, sangat kompleks gitu ya, dan tergantung pada berbagai faktor dan kebijakan. Nah, terkait fluktuasi harga. Fluktuasi harga komoditas kedelai ini gitu ya menjadi isu krusial di Indonesia setiap tahunnya. Kayak gitu. Nah, ini saya mengambil studi kasus ini di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Kenapa di Jawa Tengah? Merupakan salah satu provinsi yang menghasilkan kedelai terbesar gitu ya, kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Ya, dan memberikan kontribusi produksi kedelai Indonesia sebesar 13,95%. Jadi juga cukup banyak. Nah ini, Jawa Tengah ternyata belum swasembada, masih tergantung impor, dan masih kekurangan supply, gitu ya. Tercatat masih kurang 219.000 ton. Ya, jadi 219.000 ton ini entah dari apa namanya impor kayak gitu ya, entah dari mana. Nah itu masih kekurangan sebanyak 219.000 ton, kayak gitu. Oke, nah simptom masalahnya apa sih gitu ya? Belum tercapainya swasembada ya atau pemenuhan kebutuhan logistik kedelai sehingga ketergantungan terhadap impor kayak gitu ya. Nah, sehingga konsekuensinya gitu ya. Oke, yaitu ketidakstabilan harga. Nah,
Ketidakstabilan harga ini menyebabkan terjadinya gejolak gitu ya, gejolak di supplier maupun, produsen gitu ya, supplier, produsen ataupun di sini yaitu petaninya, kayak gitu. Nah, di sini ya bisa dilihat terjadi ketidakseimbangan antara supply dengan demand-nya gitu ya, yang mana produktivitas kedelai atau petani di Indonesia itu masih lebih sedikit gitu ya daripada demand-nya gitu ya. Konsumsi yang terus meningkat, populasi meningkat, lalu, produksi lokal kalah bersaing dengan kedelai impor, kayak gitu ya. Kalau kedelai impor sekarang kan pasti bisa terlihat ya Bapak Ibu ya, apa namanya, lebih tahan lama gitu ya, lebih gede-gede kayak gitu ya, bijinya itu. Nah, itu produksi lokal yang semakin kalah bersaing, kayak gitu. Nah, ini dari segi produksi gitu ya, segi distribusi, segi konsumsi gitu ya. Nah, dari segi kita lihat dari segi sisi distribusinya. Terjadi kekurangan pasokan gitu ya, maka terjadilah ketergantungan impor, kayak gitu ya. Nah, di sini ada dari segi produksi gitu ya, dari segi produksi versus segi konsumsi gitu ya. Produksi atau produktivitas yang semakin menurun versus dengan konsumsi atau populasi yang semakin meningkat. Populasi di Indonesia juga semakin meningkat dan konsumsi kedelai yang juga semakin meningkat. Nah, di sini menyebabkan yaitu kerawanan sosial gitu ya. Kerawanan sosial, kerawanan ekonomi dan politik. Nah, itu ya, sehingga tadi yang kita bicarakan di awal, masalah awal, ketahanan pangan gitu ya. Ketahanan pangan dan stabilitas harga tidak terwujud, kayak gitu. Nah nih, kalau dilihat dari sisi logistik rantai pasok kedelai di Jawa Tengah gitu ya, itu yang pertama, yaitu panjangnya rantai tata niaga gitu ya, dari petani ke konsumen. Ya, oh, dari pengepul, lalu ke dinas perindustrian, retailer, itu sampai pada benar-benar kedelai itu sampai ke tangan konsumen, entah menjadi tahu, entah menjadi tempe, apapun itu ya. Nah, itu terjadi panjangnya rantai tata niaganya ini. Kayak gitu, itu menyebabkan ketidakefisienan. Lalu naiknya suku bunga dan harga pupuk ikut meningkatkan biaya input usaha tani. Nah, itu dari segi produktivitas atau dari suplainya juga. Nah, terjadi lagi. Nah, yang ketiga yaitu kenaikan harga jagung yang lebih menguntungkan sebagai tanaman kompetitor. Nah, untuk petani gitu ya, kedelai dengan jagung. Nah, ini kenaikan harga jagung yang lebih, apa ya, lebih menguntungkan pasti dari segi petani pun, oh saya akan beralih ke jagung aja gitu ya, yang lebih menguntungkan gitu ya daripada apa, memproduksi atau menanam kedelai, seperti itu. Oke, nah ini ya, simptom masalah yang selanjutnya. Nah, ini lagi-lagi terjadi suatu looping gitu ya, terjadi suatu masalah yang ada apa ya, ada loopingnya, ada sebab akibatnya gitu ya. Yang pertama, ya harga lokal itu lebih tinggi gitu ya daripada harga kedelai impor atau lebih mahal katakanlah daripada harga impor. Otomatis apa ya, ya dari pemerintah atau dari sini lebih memilih impor gitu ya, memilih impor kedelai. Nah, kedelai impor yang masuk ke Indonesia ini dengan harga lebih murah, nah maka konsumen lebih memilih kedelai impor yang kualitasnya lebih baik, yang itu tadi yang tahan lama, yang kualitasnya lebih baik gitu, yang lebih kalah bersaing daripada harga kedelai kualitas kedelai lokalnya. Kayak gitu. Nah, sehingga kedelai lokal juga akan tambah gitu ya, akan tambah lebih sulit bersaing gitu ya daripada kedelai impornya. Nah, ini menyebabkan pendapatan petani menurun, kayak gitu ya. Nah, sehingga kalau pendapatan petani menurun, otomatis kapasitas gitu ya, kapasitas produksi menurun. Karena apa? Alokasi lahan menurun juga tadi. Oh, mending saya memilih menanam jagung gitu ya, daripada saya menanam kedelai yang nggak untung, kayak gitu. Nah, sehingga, nah loopingnya lagi nih, jumlah pasokannya. Suplai lokal lebih besar, lebih sedikit daripada demand-nya. Itu. Nah, ini lagi-lagi bermuaranya gitu ya, ketergantungannya impor. Nah, sehingga swasembada tidak terwujud lagi gitu ya. Nah, makanya uh, terjadilah suatu fluktuasi harga atau stabilisasi harga yang tidak terwujud. Karena ini ya, ini suatu looping itu tadi, suatu looping atau ada akar yang menyebabkan apa ya? Ada selalu balik lagi gitu ya, ada penyebab, ada sebab akibatnya kayak gitu. Nah, kalau suatu rantai pasok gitu ya, rantai pasok kedelai gitu ya, katakanlah di rantai pasok food gitu ya. Dari
upstream sampai downstream gitu ya, dari hulu sampai hilir. Nah, di dalam rantai pasok yang panjang itu, contohnya tadi, oh produksi kedelai lokal masih rendah, harga kedelai lokal tidak mampu bersaing gitu ya. Nah, tanam petani rendah kayak gitu. Nah, otomatis nanti balik lagi tuh, terjadi ketidakstabilan harga. Nah, ketidakstabilan harga inilah yang menyebabkan rantai pasok kedelai tidak efisien, tidak efektif, tidak efisien gitu ya. Nah, terjadilah maka rantai pasoknya itu terganggu. Kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan sebagai, apa ya, penyebab rantai pasok yang tidak atau harga ketidakstabilan harga kedelai, gitu. Oke, nah ini, masalah yang kompleks ini gitu ya, masalah yang sangat kompleks ini, salah satunya bisa kita pecahkan yaitu dengan pemodelan sistem dinamik atau dynamic simulation, kayak gitu. Nah, apa sih itu sistem dinamik atau dynamic simulation itu? Nah, kita berbicara tentang apa itu sistem. Nah, sistem itu merupakan kumpulan elemen, tadi ya elemen harga, elemen, apa namanya, dari demand, supply, kayak gitu ya. Atau subsistem, subsistem harga, subsistem Eee, distributor kayak gitu ya, yang saling berinteraksi, gitu ya. Nah, contohnya kayak tadi, berfungsi bersama untuk membentuk suatu tujuan. Tujuan apa? Tujuan rantai pasok food, rantai pasok pangan, gitu ya, supply chain food agar efektif dan efisien, intinya kayak gitu ya. Nah, di dalam suatu sistem ini terjadilah umpan balik gitu ya, umpan balik menjadi sangat penting. Nah, ini ya masalah dinamis. Dikatakan masalah dinamis itu, apa ya, selalu berubah secara kontinu ya, jadi ada pengaruh waktunya. Kayak tadi populasi, eee, harga kedelai itu dipengaruhi oleh populasi yang terus meningkat. Yang mana populasi yang terus meningkat itu pasti dipengaruhi oleh waktu, dari tahun ke tahun semakin naik. Oh mungkin tingkat, tingkat kelahiran di Jawa Tengah gitu ya, di Jawa Tengah sekian persen dalam 1 tahun, kayak gitu ya. Oke, berarti semakin naik, dipengaruhi oleh waktu. Waktunya dalam apa? Dalam 1 tahun itu tadi. Nah, ini kita sebut sebagai selalu berubah atau secara kontinu sepanjang waktu. Nah, lalu dapat dijelaskan dalam hubungan sebab akibat tadi masalahnya. Ya, masalahnya selalu ada sebab akibat atau terjadinya suatu looping. Nah, kayak gitu. Nah, hubungan sebab akibat ini dapat terjadi dalam sistem yang tertutup, yang mengandung feedback loop tadi. Nah, sistem dinamis ini ya suatu pemodelan gitu ya, suatu pemodelan. Kita memodelkan, kita mensimulasikan gitu ya. Nah, model ini makanya juga bisa tuh meramalkan gitu ya, meramalkan harga kedelai untuk 20 tahun ke depan, katakanlah kayak gitu. Ya, oke, memodelkan simulasi komputer gitu ya untuk mempelajari dan mengelola sistem umpan balik gitu ya, yang rumit, yang tidak bisa kita pecahkan secara apa ya, cara ya secara itu tidak bisa. Nah, makanya kita butuh bantuan, apa ya, kita, butuh bantuan yaitu pemodelan simulasi komputer ini atau ini ya, umpan balik yang rumit atau complex feedback system. Nah, aplikasi sistem dinamik ini gitu ya, bisa diterapkan banyak gitu ya, salah satunya ini perancangan kebijakan perusahaan. Ya ini, bisa diterapkannya, lalu berlalu ke ekonomi, kebijakan dan manajemen publik gitu ya, pemodelan medis gitu. Tadi kita memodelkan terkait humanity supply chain bisa kita, menggunakan, sistem dinamis ini, gitu ya. Energi dan lingkungan gitu ya, manajemen rantai pasok. Nah ini, rantai pasok apapun bisa kita, modelkan dengan sistem dinamis ini, rantai pasok pangan, rantai pasok, apa ya, itu bisa kita modelkan, kayak gitu. Oke, nah ini ya, terkait, simulasi supply chain ya. Nah, simulasi telah digunakan gitu ya pada, supply chain ini, dalam rantai pasok ini untuk mengevaluasi performansi supply chain, tuh ya. Nah, sistem dinamik ini atau sistem dinamis ini merupakan, gambaran dari pelaku sistem tadi yang kompleks, yang mana memiliki hubungan interpendensi dan berubah terhadap waktu. Nah, kata kuncinya di sini gitu ya, sistem dinamis itu selalu dipengaruhi oleh waktu Bapak Ibu. Jadi kalau sistemnya atau modelnya itu, eee, statik gitu ya, tidak dipengaruhi waktu, itu tidak bisa kita modelkan dengan simulasi sistem dinamis ini, kayak gitu, statik kayak gitu, itu tidak bisa. Jadi, kata kuncinya di sini yaitu sistem dinamik ini, model yang dipengaruhi oleh waktu, kayak itu, berubah seiring berjalannya waktu, kayak gitu, ya. Oke.
Pendekatan model sistem dinamis ini gitu ya dapat dilakukan karena mengingat masalah-masalah tadi gitu ya berkaitan dengan sistem pertanian ya khususnya komoditas kedelai. Salah satu karakteristiknya yaitu ini tadi ya bersifat dinamis menurut fungsi waktu. Jadi tahun ke tahun dipengaruhi waktu dalam 1 bulan, 1 minggu gitu ya curah hujan eh, di Indonesia atau di Jawa Tengah akan mempengaruhi kedelai. Nah, itu kan juga dipengaruhi oleh waktu gitu ya. Lalu hubungan antara faktor yang mempengaruhi bersifat terkait gitu ya. Dan perilaku sistem ini terjadi sulit diramalkan. Nah, susah diramalkan gitu ya. Makanya kita butuh bantuan yang model simulasi menggunakan komputer ini. Kayak gitu. Nah, model simulasi sistem dinamis ini gitu ya dapat memprediksi gitu ya kinerja sistem gitu ya, fleksibel menggambarkan pengaruh ketidakpastian. Nah ini kan juga tidak pasti ya Bapak Ibu ya. Oh harga kedelai 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Nah itu bisa kita istilahnya kita ramalkan gitu ya. Bisa kita lihat oh harga kedelai 20 tahun kemudian itu kira-kira berapa. Kayak gitu. Nah dapat memecahkan masalah juga yang stokastik yang tidak dapat dipecahkan model matematis. Nah, ciri-cirinya itu tadi ya dipengaruhi oleh waktu dan modelnya model stokastik. Oke, nah ini rantai pasok kedelai atau proses bisnis yang timbul pada hubungan antara konsumen, petani, dan pemerintah, gitu ya. Jadi seperti ini untuk model bisnisnya. Nah, ini hubungan pemasok antara produsen dan pemerintah, gitu ya. Dari segi dari pemasok atau petani, gitu ya. Terjadi suatu proses bisnis gitu ya, pemenuhan demand gitu ya, antara konsumen dan dari segi importer juga. Nah, dari pemerintah ini ada subsidi, fasilitasi, dan regulasi. Regulasi untuk apa? Untuk petani, untuk konsumen, maupun untuk importir. Nah, dari ketiga ini terjadilah suatu masalah gitu ya, baik dari ekonomi, sosial, ternyata terjadi suatu masalah gitu. Baik dari segi ekonomi, sosial, dan uh, nah masalah yang pertama yaitu harga kedelai tidak stabil itu tadi, sampai pada masa-masa yang, eee, berikutnya yaitu mulai dari persepsi masyarakat akan kualitas kedelai lokal yang rendah, kecukupan akan gizi gitu ya, produksi kedelai lokal yang tidak mampu bersaing. Nah ini timbullah masalah-masalah. Oke, nah ini untuk gambar yang kedua ini menjelaskan tentang proses bisnis rantai pasok kedelai di Jawa Tengah yaitu ada petani gitu ya, lalu ada pengepul, difasilitasi oleh Dinas Pertanian gitu ya, lalu ada Dinas, Perindustrian juga gitu ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jawa Tengah, kayak gitu. Oke, ini saya skip. Nah ini ya. Masuk pada pendekatan pemecahan masalahnya. Nah, ini ya, ada di dalam dunia nyata gitu ya, yaitu masalah nyata pada objek kajian tadi. Oh, masalahnya apa? Terjadi ketidakstabilan harga di rantai pasok kedelai. Nah, kita kembangkan tuh model matematisnya gitu ya. Tahapan penyederhanaan problematika matematika, yaitu horizon perencanaannya ini saya mengambil studi kasus selama 20 tahun, lalu struktur kemudian rantai pasoknya berdasarkan model sistem dinamis, mengumpulkan data yang berkaitan dengan parameter model terkait stabilisasi harga kedelai. Ya, lalu mengembangkan modelnya, yaitu nanti ada causal loop-nya, pengembangan model simulasi sistem dinamis gitu ya. Lalu kita bisa membuat skenario kebijakan, kayak itu. Oh, agar rantai pasok kedelai itu stabil bagaimana. Nah, jadi selain meramalkan, oh 20 tahun ke depan itu bagaimana sih harganya, kayak gitu. Kita juga bisa membuat kebijakan, mensimulasikan agar, oh selama untuk 20 tahun ke depan bagaimana sih skenario kebijakannya gitu ya, yang bisa dipakai untuk pemerintah, untuk pengambil kebijakan, untuk membuat policy gitu ya. Bagaimana rantai pasok kedelai itu bisa stabil. Seperti itu. Nah, ini terkait, data-datanya, ternyata banyak sekali ya, pengaruh terhadap ketidakstabilitasnya harga kedelai ini. Oh, dari segi pasokan gitu ya, dari segi, supply-nya, oh ternyata produksi, produktivitas gitu ya, volume impor gitu ya. Permintaan, oh permintaan dari Jawa Tengah, lalu ada dari, eee segi distribusi, yaitu harga lokal, harga impor, harga internasional, itu ternyata juga berpengaruh terhadap ketidakstabilitan harga kedelai. Nah, ini bisa dilihat nih Bapak Ibu ya.
terjadi fluktuasi ya persen pertumbuhannya. Dari tahun 2015, oh ternyata, persen pertumbuhannya 23% gitu ya. Oh 2016, 17, oh ternyata ada yang minus juga gitu ya. Oh ada yang naik. Nah ini, ternyata ini yang, menyebabkan ketidakstabilitasan harga kedelainya, kayak gitu. Nah ini, identifikasi model simulasinya, jadi saya membuat subsistem demand, supply, dan distribusinya itu dari beberapa jurnal lalu saya gabungkan jadi satu, seperti itu. Nah, berikut untuk model causal loop diagramnya, jadi bisa dilihat ya Bapak, ternyata banyak sekali faktor yang menyebabkan ketidakstabilan harga kedelai di Indonesia ini, kayak gitu ya. Ini contohnya, ya produktivitas harga kedelai ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Bisa dilihat dari anak panah yang masuk ini. Ya ternyata dari jumlah pupuk itu juga berpengaruh ke produktivitas kedelai. Dari produktivitas kedelai tahun sebelumnya juga ya, curah hujan kayak gitu ya. Harga jagung juga ternyata berpengaruh gitu ya terhadap stabilitas harga kedelai. Kayak gitu. Nah nih, contoh nih untuk harga kedelai impor gitu ya, ternyata dipengaruhi oleh harga kedelai internasional. Nah, nah ini, oh kenapa kok positif gitu ya? Oh, ternyata harga kedelai internasional yang semakin meningkat gitu ya, ternyata harga kedelai impor juga semakin meningkat. Kayak gitu ya nih. Volume impor kedelai gitu ya. Volume impor kedelai yang semakin meningkat gitu ya, volume impor kedelai semakin ternyata menyebabkan harga kedelai lokal semakin menurun. Nah, itu juga akan menyebabkan nih looping-looping yang lainnya, oh petani akan tidak produktif gitu ya. Harga kedelai lokal yang menurun, petani juga tidak semakin berminat berminat untuk menanam kedelai, seperti itu. Oke. Nah, ini saya tidak, menjelaskan panjang lebar ya terkait, model ini untuk ya memang saya seorang akademisi gitu ya. Jadi nanti mungkin saya akan jelaskan untuk yang mengambil mata kuliah pemodelan di kelas saya saja gitu ya. Ini untuk yang pertama yaitu model, simulasi harga kedelai impor ternyata seperti ini. Ini saya menggunakan software, PowerSim kayak gitu ya, untuk memodelkannya, gitu ya. Nah, ini yang kedua, eee, model untuk volume impor kedelai, kayak gitu ya. Yang ketiga, untuk model simulasi harga kedelai tingkat produsen. Yang keempat, untuk, model simulasi produktivitas kedelai. Yang kelima, ini model simulasi harga kedelai lokal. Yang keenam, itu model simulasi luas panen kedelai dan produksi kedelai. Nah, ini digabungkan menjadi satu seperti ini. Nah, ini bisa untuk memprediksi ya, oh, eee, harga kedelai lokal, harga kedelai impor untuk 20 tahun ke depannya. Dan bisa untuk membuat kebijakan, oh bagaimana sih rantai pasok kedelai, agar harga kedelai itu stabil, kayak gitu. Nah, dalam membuat satu model itu juga kita melakukan uji validasi gitu ya. Nah, ini juga tidak akan saya terangkan untuk panjang lebar. Nah, ini, intinya gitu ya, model kita itu valid gitu ya, jika MAPE ya, MAPE itu antara 5 sampai 10% mean absolute percentage error-nya, kayak gitu. Ya. Nah, ini model bisa dikatakan tepat gitu ya. Oh, ternyata nilai MAPE untuk harga kedelai impor 6% dan 3%. Jadi masih dalam range yang tepat. Kayak gitu. Nah, kita langsung ke hasilnya saja. Nah, ini skenario dan hasilnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa untuk skenario yang pertama, tanpa perubahan kebijakan atau kondisi aktualnya di Indonesia seperti ini. Dan nah, ternyata berdasarkan hasil simulasi, harga kedelai lokal ini ya memiliki kecenderungan meningkat gitu ya akibat adanya nilai harga kedelai impor gitu ya. Yang merah ini harga kedelai impor yang lebih murah dan volume impor yang terus meningkat. Nah, ini ya, ini sehingga harga kedelai lokal ini semakin naik. Nah, skenario yang kedua yaitu adanya intervensi Bulog pada harga kedelai impor dan harga kedelai tingkat produsen. Nah, ini ya, dengan berdasarkan simulasi model ini, dengan adanya intervensi Bulog gitu ya, ternyata akan berpengaruh gitu ya terhadap volume impor yang berkurang. Nah, jadi kalau, membuat kebijakan intervensi Bulog, oh ternyata akan berpengaruh terhadap volume impor yang berkurang. Nah, dan harga kedelai lokal serta harga produsen meningkat. Nah, sehingga harga kedelai lokal akan mampu bersaing. Nah, ini, harga lebih stabil. Nah, ini ya, ini juga,
menghasilkan gini harga lebih stabil dengan rata-rata peningkatan harga 3% per tahun. Nah, skenario yang ketiga, yaitu dengan kebijakan harga kedelai tingkat produsen. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan harga kedelai lokal gitu ya, dan peningkatan produktivitas gitu ya dibandingkan dengan produktivitas simulasi dasar yang cenderung menurun. Jadi ada kenaikan produktivitas dari petani. Nah, ini ya hasilnya bahwa harga lebih stabil gitu ya dengan rata-rata peningkatan hanya 2% per tahun. Kayak gitu. Nah, skenario yang keempat yaitu adanya kenaikan tarif impor kedelai. Nah, ternyata skenario keempat ini berpengaruh terhadap meningkatnya harga kedelai impor. Nah, kalau meningkatnya harga kedelai impor, otomatis volume impor juga berkurang gitu ya. Nah, sehingga harga kedelai lokal dan penurunan volume impor. Nah, ini rata-rata peningkatan hanya 1% per tahun untuk harganya. Jadi lebih stabil seperti itu. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu, peningkatan produktivitas gitu ya. Nah ini hasilnya akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi kedelai gitu ya, harga lokal dan penurunan volume impor. Nah ini, ternyata juga lebih stabil gitu ya, harga kedelai lebih stabil dengan rata-rata peningkatan hanya 2% per tahun. Nah ini untuk, eee, masing-masing skenario kebijakan pada periode simulasi ke-20 tahun. Jadi bisa dilihat. Nah, berarti selain, dengan model sistem dinamis ini, selain kita bisa meramalkan gitu ya, ternyata juga bisa membuat, kebijakan atau policy untuk beberapa pemangku kepentingan, kayak gitu. Nah, ini untuk hasil rancangan kebijakannya. Nah, ini ada kebijakan intervensi Bulog gitu ya, kebijakan harga kedelai, tarif impor, lalu produktivitas kedelai. Nah, ini semua akan berpengaruh terhadap stabilitas harga kedelai dan daya saing kedelai lokal. Kayak gitu. Oke, mungkin ini hanya penjelasan saja ya. Ini nanti saya langsung ke, nah ini ya, ini hasil rancangan kebijakannya. Jadi gambar ini merupakan integrasi supply chain gitu ya, supply chain management terkait stabilitas harga kedelai dan pemenuhan logistik kedelai. Nah ini dilihat dari hulu gitu ya, dari suppliernya sampai pada kedelai itu bisa sampai pada ke tangan customer. Nah ini plan supply chain manajemennya yaitu membuat perencanaan demand, jumlah produksi kedelai, perencanaan kebijakan yaitu tadi ada intervensi bulog, kebijakan harga, kebijakan tarif impor, kebijakan produktivitas gitu ya, entah dari teknologi, benih, pasca panennya bagaimana, itu ya. Nah ini, ya ada P1, P2 sampai P4, ada plan source, plan make, plan delivery, plan return, kayak gitu ya. Ya, perencanaan prapanen, benih, luas lahan, sampai pada tenaga kerja, pupuk, gitu ya. Kebijakan harga impor ini dari segi pemangku kepentingan ya, dari pemerintah, lalu perencanaan dari returnnya, pemenuhan kedelai, stabilitas harga, dan daya saingnya. Nah, ini ada source, make, dan deliver. Nah, ini juga harus ada feedbacknya. Bagaimana sih pencapaian pemenuhan logistik kedelai ini? Nah, ternyata model yang dikembangkan gitu ya menunjukkan adanya integrasi ya antara model supply chain management dan simulasi sistem dinamis gitu ya. Nah, model integrasi ini menggambarkan ya ini semua aktivitas gitu ya yang terlibat dari perencanaan mulai dari plan gitu ya, source, make, deliver dan return. Kayak gitu. Nah, mungkin itu saja. Nah, kesimpulannya yaitu tadi ya ternyata banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan gitu yang berpengaruh terhadap ketidakstabilnya harga kedelai gitu ya. Oh, ada harga kedelai lokal, harga kedelai tingkat produsen, harga kedelai impor, nah luas panen, produktivitas kedelai juga gitu ya. Dan yang paling penting itu volume impor kedelai. Nah, beberapa kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemangku kepentingan atau polisinya yaitu kebijakan intervensi Bulog, kebijakan harga kedelai, tarif impor, dan kebijakan peningkatan produktivitas. Seperti itu. Nah, mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Saya feel free untuk, diskusi baik dari email maupun sosial media saya. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin kontak atau research bareng atau apapun itu saya feel free gitu ya.